Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Katan Kabar Berwita dari kelas 12A nomor absen 16. Dan kali ini saya akan melakukan presentasi biologi tentang evolusi yang ada di bumi. Segala sesuatu di alam ini adalah hasil dari hukum-hukum yang tetap, dari Charles Darwin. Apa sih itu evolusi? Evolusi adalah perubahan bertahap yang terjadi pada makhluk hidup, sifat-sifat atau populasi biologis. Evolusi tidak berjalan ke suatu tempat. Evolusi hanya menggambarkan perubahan pada sifat-sifat yang diwariskan dari waktu ke waktu. Seberapa pentingkah kita saat mempelajari evolusi? Jadi ada dua tujuan utama biologi evolusi adalah menjelaskan kesesuaian organisme dalam dengan lingkungan dan asal-usul keanekaragaman. Mempelajari teori evolusi penting karena dapat membantu kita memahami dunia, memecahkan masalah biologis, dan menerapkannya dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, ada 4 penemu dari teori biologis yang saya peroleh, yaitu adalah Charles Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, August Weismann, dan Aristoteles. Untuk Charles Darwin sendiri menjelaskan bahwa teori evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan dirinya dengan alam tersebut maka akan hidup, sementara sebaliknya jika makhluk hidupnya tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya maka akan mati. Bagi Jean-Baptiste Lamarck, pengaruh lingkungan dapat merubah bagian tubuh makhluk hidup, baik dari ciri, sifat, dan karakternya. Bagi August Weismann, mengajukan teori hereditas atau pewarisan. Ia berpendapat bahwa evolusi terjadi karena berhubungan dengan pewarisan sifat gen-gen atau evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Sementara bagi Aristoteles, bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga kompleksitasnya meningkat ke atas. Setiap bentuk kehidupan, makhluk hidup mempunyai satu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. Jadi ada beberapa bukti evolusi yang saya temukan di seluruh dunia. Yang pertama adalah fosil Homo floresiensis di Pulau Flores, Indonesia. Lalu ada fosil mamut di Siberia. Lalu ada dari bagian embriologi. Lalu ada homologi dan analogi. Lalu ada sel darah merah manusia di atas gunung itu lebih banyak daripada manusia yang di pantai. Hal ini berkaitan dengan banyaknya tekanan yang ada di jarak antara manusia yang ada di laut, manusia yang ada di pesisir dengan manusia yang ada di atas gunung. Lalu juga ada fosil Brontosaurus di Brasil. Lalu ada 3 teori yang mendukung teori evolusi ini, yaitu ada teori abiogenesis, teori Miller-Urey, dan genetika. Bagi teori abiogenesis ini adalah teori ilmiah yang menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari benda yang mati. Teori ini juga dikenal sebagai generatio spontanea, yang artinya penciptaan yang terjadi secara spontan. Lalu juga ada eksperimen Miller-Urey, di mana adalah percobaan kimia yang dilakukan untuk mensimulasikan kondisi bumi yang purba. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa molekul organik dapat terbentuk dari senyawa yang anorganik. Lalu juga ada teori yaitu teori genetika, di mana teori ini menekankan peran genetik dalam evolusi dengan fokus pada variasi genetik dalam populasi dan bagaimana variasi tersebut dapat diwariskan dan mengalami seleksi alam. Gregor Mendel, De Vries, dan Weismann adalah tokoh-tokoh penting dalam teori genetika. Lalu kita bisa mendapatkan kesimpulan dari presentasi kali ini, yakni evolusi menggambarkan perubahan pada sifat-sifat organisme yang diwariskan lintas generasi. Perubahan evolusioner ini tidak diarahkan pada satu tujuan dan tidak semata-mata bergantung pada seleksi alam untuk membentuk jalannya. Implikasi evolusi merupakan dampak atau pengaruh dari proses evolusi. Dampak dari evolusi ini antara lain adalah terciptanya spesies baru yang memiliki sifat paling cocok atau sesuai dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari saya, semoga kalian mendapatkan insight baru tentang evolusi, dan terima kasih.